그래서 이제 네가 어쩔 건데? 나 행복한 백수가 될 거야. 놀리냐? 재승, 잠깐만 일러봐. 왜? 아니 나를 삼체를 포획해서 엄마한테 바쳐? 최승효를 키운 건 형. 얘 말 전부 다 믿지 마. 너무 멀지 않은 나중에 이모한텐 얘기해. Our colleague thinks everything is a competition. 이직 전에 잠깐 쉬러 들어왔어. 더 좋은 데서 뭐 스카우트? 그럼 미국 다시 들어가는 거야? 당연하지. 얜 거기 엄마 거짓말 잘하더라. 내가 왜 엄마 인생의 포장지가 되어줘야 하지? 나도 이제 여기 산다고. Kali ini Minet akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Love Next Door. Tanpa berlama lagi, episode 2, mari kita review. Setelah dikhianati Seunghyo, Seokyu pun disidang oleh ibu dan ayah. Jadi kini apa rencana dirinya? Katanya Seokyu ingin menjadi pengangguran yang bahagia. Ibu benar-benar tak bisa menahan amarahnya lagi. Ibu yang marah kini menatap tajam pada Seokyu yang sedang tertidur. Berbeda dengan dahulu, ketika SMA, Seokyu memaksa Seunghyo untuk ikut membantunya bekerja paruh waktu. Padahal sudah bekerja keras, tapi Seokyu malah dengan mudah menghabiskan uangnya. Tapi ternyata upah bekerja paruh waktu itu ia gunakan untuk membeli perhiasan untuk ibu. Ibu begitu bangga pada putri sulungnya itu. Kini ibu masih mendiami Seokyu, bahkan melarangnya untuk ikut makan. Imbas dari pernyataannya semalam, tak lama Seunghyo dan Moon datang ikut makan juga. Seokyu masih terlihat dendam pada Seunghyo. Dan ada saja ulahnya Seokyu. Kali ini ia malah bertengkar dengan Dongjin, adiknya. Dan tiba-tiba ibu pergi. Semua sudah tahu kebiasaan itu. Hanya Seokyu yang pelangap-pelongok dan tak lama, suara tabuhan drum pun terdengar. Ibu melampiaskan amarahnya dengan memainkan drum. Sementara itu, Moon terus memaksa Seokyu untuk menjelaskan semua masalah ini. Tapi Seokyu hanya ngeles-ngeles saja. Setelah Moon berangkat kerja, tiba-tiba Seokyu memaksa Choi Sung untuk mendekat dan ternyata Seokyu membalaskan dendamnya semalam. Seperti biasa, ia memelintir lehernya Seunghyo lagi. Dasar pengkhianat. Ibu segera datang menyelamatkan Seunghyo. Seokyu lalu diminta ibu untuk mengantarkan kue ke kantor barunya Seunghyo. Dan ketika ibu pergi ke pasar, gosip tentang Seokyu sudah menyebar dengan cepat. Ibu kesal setengah mati. Sedangkan di kantornya Seunghyo, karena tahu Seokyu adalah teman masa kecilnya Seunghyo, Seokyu pun ditodong untuk menceritakan masa lalu. Dan akhirnya kisah pun dimulai. Teman ibunya dulu memutuskan menjadi tetangga setelah lama tinggal di Perancis. Ibu itu memiliki seorang putra yang manis yang seumuran dengan Seokyu, bernama Choi Seunghyo. Anak lelaki itu terlihat rapuh, maka dari itu Seokyu memutuskan untuk merawat Seunghyo seperti bayinya sendiri. Mengajaknya bersosialisasi dan memberikan makanan yang bergizi. Begitu katanya. Tapi ternyata Seunghyo tak terima karena semuanya adalah bohong. Yang terjadi sebenarnya adalah dari awal Seunghyo bisa merasakan gadis kecil itu sangatlah agresif. Wajahnya selalu kotor dan selalu mengusik kesendirian Seunghyo. Bahkan Seunghyo kecil merasa telah dilecehkan. Seokyu pun mencuri uangnya Seunghyo. Dan karena lagi-lagi berbeda persepsi, tiada hari tanpa bertengkar bagi dua sahabat kecil itu. Tak lama tiba-tiba asisten dengan panik memberitahukan suatu hal. Ternyata proyek mereka tiba-tiba saja ditangguhkan. Dan ada banyak juga yang belum melunasi pembayaran mereka. Rasa kesal ibu tentang Seokyu dibawa-bawa ke suaminya. Dan seperti biasa, ayah memilih untuk diam. Karena ternyata ayah merasa rendah diri. Takut alasan perpisahan anaknya karena ia tak cukup baik sebagai orang tua. Seokyu memperlihatkan kemampuan memasaknya di hadapan Moon. Tapi Seunghyo datang merusak suasana saja. Selagi Moon membeli miras, Seokyu dan Seunghyo lagi-lagi berdebat. Tapi Seunghyo berkata, jangan membuat ibu menunggu terlalu lama. Dan kini Seunghyo dan asisten menjadi ragu. Apakah keputusan mereka membangun perusahaan adalah hal yang sudah gegabah? Karena kini mereka menghadapi berbagai masalah. Mereka masih bingung. Sedangkan Seunghyo akan diwawancarai oleh seorang wartawan. Tapi ternyata wartawan itu terlihat sedang membantu seorang lansia.
Song Hyo pun ikut membantu dan setelah mengantarkan lansia itu, kini wawancara pun dimulai. Sementara itu di rumah, ibu mencoba menghubungi kekasih Seokyu, tapi ternyata aksi ibu ketahuan. Akhirnya Seokyu menghapus nomor ponsel mantannya itu sambil marah-marah pada ibu. Dan akhirnya terjawab sudah masalah dari Seokyu yang sebenarnya. Di tempat kerja, Seokyu mendapatkan diskriminasi. Dan sedang terpuruk seperti itu, Seokyu menghadapi kenyataan lagi jika tunangannya telah berselingkuh. Hal yang sulit pasti untuk Seokyu. Dan tipikal orang kalut, baru turun dari bus, Seokyu naik lagi. Sang sopir pun hanya bisa melongo. Ibu dan ayah Song Hyo tampaknya tak harmonis. Percakapan mereka begitu terasa dingin. Malam harinya Seokyu memberikan hadiah pohon delima untuk pembukaan kantor Song Hyo lebih awal. Karena ia tak akan datang ke acara pembukaan esok hari. Dan esok harinya, ibu sibuk mencari bros emas yang diberikan Seokyu dulu untuk dipakai di acara Song Hyo. Seokyu pun ikut membantu dan terkaget ketika melihat kosmetik-kosmetik yang dulu ia berikan dari Amerika masih utuh tersegel, tak ibu pakai sedikit pun. Dan kini acara pembukaan kantor pun dimulai. Ada momen di mana ibu Seokyu salah dikenali sebagai ibu Song Hyo karena mereka terlihat dekat. Dan tak lama para ibu Hebring datang. Teman-teman sekolah para ibu pun datang dan seperti yang bisa diduga, ibu Seokyu menjadi bahan gosipan di depan mukanya sendiri atas yang menimpa Seokyu. Ibu mulai terlihat tak percaya diri, tapi untungnya teman-teman dekat yang lain membantu ibu untuk tak membahas masalah itu lagi. Dan kini ibu pun digosipkan lagi di toilet. Tanpa mereka tahu ibu Seokyu ada di sana juga. Katanya ibu Seokyu itu angkuh, padahal tak punya apapun. Dan selalu menjadi nomor 2, kalah dari ibu Song Hyo. Padahal ia pun tak kalah pintar, tapi terlalu miskin untuk dulu berkuliah. Ibu menahan amarah di bilik toilet. Katanya tak akan datang, tapi ternyata Seokyu kini ada di depan gedung. Seokyu tampak tak percaya diri berada di tempat itu. Sebetulnya kedatangan Seokyu hanya ingin memberikan bros emas yang dicari ibu tadi. Tapi ibu malah terlihat malu akan kedatangan dirinya. Dan benar saja, tante-tante Hebring itu datang. Ibu pun membual tentang karir Seokyu yang akan direkrut perusahaan lain. Dan ia akan segera kembali ke Amerika. Song Hyo melihat kejadian itu. Dan sesampainya di rumah, Seokyu pun langsung murka pada ibu. Karena ibu pandai berbohong. Dan pasti ibu tak suka Seokyu telah kembali ke rumah. Mengingat kamarnya pun kini sudah dijadikan gudang. Tapi ibu masih saja kekeh jika Seokyu harus kembali ke Amerika. Bahkan menyeret kopernya untuk segera pergi. Dan berkata jika Seokyu itu adalah anak kesayangan dan kebanggaannya. Seokyu yang sudah kadung emosi mengatakan jika ia sudah lelah makanya ia kembali. Dan ia tak ingin menjadi pemanis di hidupnya ibu. Seokyu pun segera pergi dari rumah. Song Hyo ternyata juga mendengar lagi pertengkaran ibu dan anak itu. Di rumah ibu menangis pilu dengan pertengkaran itu. Dan sudah bisa ditebak oleh Song Hyo. Seokyu ternyata pergi ke taman bermain. Dengan setia Song Hyo menemani temannya yang sedang gundah gulana itu. Bahkan rela hujan-hujanan. Dan untuk menyembunyikan sedihnya, Seokyu tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak. Membahas banyak hal-hal lucu ketika mereka kecil dulu. Song Hyo tahu itu hanyalah alibi, jadi meminta Seokyu untuk memilih salah satu, tertawa atau menangis. Mendengar hal itu akhirnya Seokyu pun menangis di bawah derasnya hujan. Hujan selesai, tangisan pun kelar, dan terbitlah adu mulut lagi. Dan tiba-tiba ada bintang jatuh. Seokyu langsung heboh. Ia pun menanyakan lagi Song Hyo ada masalah apa. Akhirnya Song Hyo mengatakan jika bisnisnya tidak berjalan lancar dan ada yang berhutang desain juga. Mendengar hal itu seperti seorang preman, Seokyu dengan semangat akan menagihkan untuknya. Dan tiba-tiba esok harinya Seokyu melihat kamarnya dengan begitu heboh. Karena kini ternyata sudah rapi seperti dulu kala. Ternyata ibu meminta bantuan Song Hyo seharian untuk merapihkannya. Dan akhirnya keluarga pun harmonis lagi. Amarah ibu sudah meluap.
Sekyu kini bisa nyaman tidur di kamarnya dan saat melihat atap, ia terkejut karena ada hiasan bintang-bintang di sana seperti kamarnya dulu. Sekyu pun segera menelpon Seung-hyo, tapi ternyata Seung-hyo ada di rumah sebelah. Katanya mulai kini ia akan kembali tinggal di rumah. Dan ternyata tak melulu bertengkar. Dulu ada satu momen di mana Seung-hyo dan Sokyu tak sengaja berjatuh bersamaan. Dan episode 12 pun berakhir di situ.